Halo semuanya, selamat sahabat. Kembali bersama dengan saya di channel Ariel Kurnaidi. Pada hari Sabat ini, saya akan kembali untuk mengajak kita semua mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini, pelajaran kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan judul Selamanya Setia. Ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 3. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Teman-teman semua, buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 492 mengatakan seperti ini. Jangan seorang pun memikirkan sebab mereka tidak dapat menerangkan arti tiap-tiap simbol dalam buku Wahyu, bahwa hal itu tidak bermanfaat bagi mereka untuk menyelidiki buku ini dalam satu usaha untuk mengetahui arti kebenaran yang terdapat di dalamnya. Seorang yang menyatakan rahasia-rahasia ini kepada Yohanes akan memberikan kepada penyelidik yang rajin suatu kenikmatan atas kebenaran perkara-perkara surga. Mereka yang hatinya terbuka kepada penerimaan akan kebenaran disanggupkan untuk mengerti pengajarannya dan akan diberi berkat yang dijanjikan kepada mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Teman-teman semua, kita langsung saja untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone ini di pelajaran yang ke-12. Judul pelajaran tadi saya sebutkan adalah Selamanya Setia. Apa arti judul pelajaran sekolah sahabat ini? Apa arti selamanya setia? Kata setia yang sering kita ketahui adalah setia, yaitu selalu menurut, selalu bersedia untuk satu hal. Misalnya kita setia untuk mengerjakan tugas, maka kita akan selalu berada dekat dengan tugas itu. Kita akan selalu mengerjakan tugas itu. Kita setia kepada pasangan kita, artinya adalah bahwa kita tidak akan meninggalkan dia. Kita akan selalu bersama-sama dengan dia. Nah, arti selamanya setia dalam buku pelajaran sekolah sahabat ini adalah menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sampai dengan kedatangannya di kali yang kedua. Teman-teman semua, di pelajaran yang lalu, pelajaran sekolah sahabat kita pada Sabat yang lalu, menceritakan bahwa salah satu murid dari Yesus, yaitu Yohanes, dia karena imannya kepada Yesus, karena kasihnya kepada Yesus, karena penurutannya kepada Yesus, maka dia dibuang, dikucilkan, diterpencilkan di satu pulau, yaitu satu pulau yang bernama Pulau Patmos. Dan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini melanjutkan kisah atau melanjutkan pelajaran dari pelajaran sekolah sahabat kita di Sabat yang lalu. Teman-teman semua, kita tahu bagaimana pelajaran kita di Sabat yang lalu, bahwa Yohanes menuliskan satu buku, yaitu satu tulisan yang diilhamkan oleh Allah, di mana pada saat itu ketika dia berada di satu pulau, dia menerima ilham, menerima kesaksian Yesus, maka ada suara yang nyaring yang berseru, tuliskanlah apa yang engkau lihat. Dan Yohanes menulis apa yang dia lihat. Di pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, meneruskan pelajaran di pelajaran yang lalu. Apa yang ditulis oleh Yohanes, yang diilhamkan oleh Allah, yang dilihat oleh Yohanes, penglihatan Yohanes pada saat itu. Teman-teman semua, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 1-3, juga ayat 8-11, juga di dalam kitab Wahyu pasal 12 dan ayat 17, juga kitab Wahyu pasal 14 ayat 6-12, dan juga di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 10, untuk kita mengerti pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Teman-teman semua, di dalam kitab Wahyu
diceritakan tentang pekabaran 3 malaikat. Kita mungkin semua sudah mendengar dan juga mungkin semua sudah tahu pekabaran 3 malaikat ini. Namun di pelajaran ini saya ingin mengingatkan kita kembali. Saya ingin untuk mengajak kita kembali melihat pekabaran 3 malaikat ini. Di pelajaran sekolah sahabat kita dituliskan seperti berikut. Aku, Yohanes, dan saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini." Yaitu kita tahu semua, yang pertama adalah jemaat Efesus, yang kedua adalah jemaat Smyrna, yang ketiga adalah jemaat Pergamus, yang keempat adalah jemaat Tiatira, yang kelima adalah jemaat Sardis, yang keenam adalah jemaat Philadelphia, dan yang ketujuh adalah jemaat Laodikia. Selanjutnya pelajaran sekolah sahabat kita menceritakan tentang pekabaran 3 malaikat. Kita tahu semua bahwa di dalam kitab Wahyu dituliskan ada cerita, yaitu marahlah naga itu kepada perempuan itu yang lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita tahu naga ini melambangkan siapa? Naga ini melambangkan apa? Ya, naga ini adalah melambangkan setan, dan perempuan yang dimaksud itu adalah Yesus. Lalu siapa yang dimaksud keturunannya yang lain yang memiliki hukum Allah dan menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus? Siapa yang dimaksud di sini? Ini adalah kita semua sebagai umat-umat Allah, yaitu kita yang menuruti akan hukum-hukum Allah dan menerima kesaksian Yesus. Kita semua sebagai umat-umat Allah, kita menuruti akan hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Setan akan marah kepada kita. Setan akan memerangi kita sebagai keturunan dari perempuan itu. Dan pada saat itu, Yohanes juga melihat bahwa ada seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Inilah perkataan yang diberitakan oleh malaikat yang pertama. Apa? Kita akan melihat seperti berikut. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini adalah pekabaran dari malaikat yang pertama, yaitu takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Apa? Pelajaran bagi kita. Kita sebagai umat-umat Allah di akhir zaman ini, kita harus takut akan Allah dan memuliakan Dia. Karena pada saat ini telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini merupakan pekabaran dari malaikat yang pertama. Kemudian apa pekabaran dari malaikat yang kedua? Yohanes kembali menuliskan, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, ini pekabaran dari malaikat yang kedua, yaitu, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Apa artinya? Sudah rubuh Babel, kota besar yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Artinya bahwa segala kekuasaan yang ada di dunia ini, segala hawa nafsu ini sudah rubuh, sudah tidak ada lagi. Ya, dan telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ini menceritakan, pekabaran malaikat yang kedua ini memberitakan bahwa pada akhir zaman, semua kesenangan duniawi, segala kuasa-kuasa yang ada di dunia sudah rubuh. Karena ada satu kuasa yang akan datang untuk menggantikan segala kekuasaan yang ada di dunia ini.
Dan kita lanjutkan di pekabaran malaikat yang ketiga. Apa pekabaran dari malaikat yang ketiga? Yohanes kembali menuliskan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Ini pekabaran dari malaikat yang ketiga. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini merupakan pekabaran dari malaikat yang ketiga, pekabaran dari malaikat yang terakhir, yaitu jika seorang ini menyembah binatang serta patungnya itu, apa tadi dibilang? Bahwa dia akan disiksa di depan mata malaikat-malaikat kudus, bahkan di depan mata anak domba, di depan semua malaikat-malaikat Allah, bahkan di depan mata Yesus. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik sampai selama-lamanya. Orang-orang yang menyembah binatang serta patungnya itu artinya adalah orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, orang-orang yang menyembah kepada berhala, orang-orang yang akan senang dengan setan, orang-orang yang menuruti akan perintah-perintah setan. Maka ia akan disiksa di depan mata malaikat-malaikat kudus, bahkan di depan mata Allah. Dan mereka akan disiksa selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Mereka akan selalu disiksa. Siang malam tidak ada henti-hentinya. Tetapi yang terpenting di bagian yang terakhir tadi adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kembali, siapa yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus itu? Yaitu kita semua sebagai umat-umat Allah, sebagai anggota-anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang memiliki kesaksian Yesus, yang menuruti akan semua perintah-perintah Allah. Ingat di awal tadi diberitakan bahwa setan akan memerangi kita, yaitu kita yang memiliki kesaksian Yesus dan menuruti akan perintah-perintah Allah. Dan oleh karena itu, kita sebagai umat-umat Allah, kita harus tetap setia, kita harus tetap tekun, yang supaya kita tetap kuat hingga pada hari kedatangannya di kali yang kedua. Di bagian akhir, Yohanes menuliskan, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kita sebagai anggota-anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7, kita sebagai anggota-anggota Seventh Day Adventist, kita adalah orang-orang agama, umat-umat Tuhan yang memiliki kesaksian Yesus, yaitu apa? Roh nubuat. Roh nubuat adalah kesaksian Yesus. Maka jelas, kita yang memiliki roh nubuat, kita adalah orang yang memiliki kesaksian Yesus. Dan setan akan memerangi orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus. Setan akan memerangi orang-orang yang memiliki roh nubuat. Oleh karena itu, sebagaimana judul pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu selamanya setia. Arti dari selamanya setia adalah setia kepada Tuhan, setia akan iman kita kepada Tuhan sampai dengan kedatangannya yang kali kedua. Setan akan memerangi kita setiap waktu, dan jika kita tidak kuat, jika kita tidak setia kepada Tuhan hingga pada hari kedatangannya, maka kita akan jatuh ke dalam kuasa setan. Dan dibilang tadi di sini apa?
Orang-orang yang menyembah binatang serta patungnya itu akan disiksa selama-lamanya. Siang malam tidak henti-hentinya mereka disiksa. Pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Kembali, apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anggota-anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Yaitu kita harus tetap setia kepada Tuhan, setia kepada kesaksian Yesus, menuruti akan perintah-perintah Allah, dan janganlah kita sekalipun, sesaat pun terjatuh, terlelap di dalam kuasa setan. Janganlah kita terlelap, janganlah kita tidak sadar, janganlah kita lengah sesaat pun, sewaktu kecil pun. Tetapi biarlah kita sepanjang hidup kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus tetap berwaspada dan setia sampai akhir, selama-lamanya setia. Biarlah pelajaran sekolah sabat kita pada hari Sabat ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan selama-lamanya sampai akhir hidup kita, bahkan sampai kedatangan Yesus yang kali kedua. Jika teman-teman suka akan pembelajaran sekolah sabat kita pada hari Sabat ini, jangan lupa untuk like dan komen, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Juga nyalakan lonceng, agar teman-teman semua dapat terus update video-video terbaru, pembelajaran-pembelajaran terbaru dari saya. Juga share akan video pembelajaran sekolah sabat ini ke seluruh sosial media teman-teman semua, agar semua kenalan teman-teman, keluarga teman-teman juga dapat mendengarkan akan pelajaran sekolah sabat kita pada hari Sabat ini. Saya Ariel Kurnaidi, sampai jumpa di pembelajaran-pembelajaran yang berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.